Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Dengarlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Naiklah Yesus ke atas bukit. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ke-12 orang yang dipilihnya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus,
Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Siapa namamu? Namaku Legion. Ia memohon pada Yesus agar jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Dan Yesus pun mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamuk. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pulang. Maka datanglah orang-orang Farisi mencobai Yesus. Apakah seorang suami diperbolehkan untuk menceraikan istrinya? Apa perintah Musa kepada kamu? Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Justru karena ketegaran hatimu, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Guruku yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerjaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerjaan Allah. Kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakif, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat Yesus, tetapi ia tidak berhasil karena orang-orang yang sangat banyak dan badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Segeralah pulang, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang dan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli kuala berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Tubuhku telah dimiyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Duduklah di sini sementara aku berdoa.
seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah jalanmu daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Orang-orang berdosa, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah netral. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Siapakah yang kamu cari? Kami mencari Yesus orang Nazaret. Akulah dia. Akulah Yesus itu. Semua murid ingin melindungi Yesus supaya dia tidak ditangkap. Tetapi Yesus mengangkat tangan dan menenangkan murid-muridnya. Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Yudas mencium Yesus sebagai tanda orang yang mereka cari. Tiba-tiba Simon Petrus maju dan memotong telinga salah seorang hamba imam besar bernama Malkus. Serahkanlah pedangmu. Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Kemudian Yesus memegang telinga hamba itu dan menyembuhkannya. Semua tentara menangkap dan membelenggu Yesus serta membawanya ke rumah Hanas, mertua Kayafas, yang adalah imam besar orang Yahudi. Apakah engkau Mesias itu? Engkau sendiri mengatakannya. Bagaimana engkau menghasut orang-orang dengan ajaranmu? Aku tidak menghasut atau cara sembunyi-sembunyi.
Tanyakan saja kepada mereka yang mendengar ajaranku. Begitukah jawabanmu kepada imam besar? Jikalau kataku salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika perkataanku benar, mengapa engkau menampar aku? Di halaman ruang pengadilan, Yesus diteret dengan kasar. Sedangkan orang-orang Yahudi menajiskan dirinya untuk menginjakkan kakinya di ruang sidang, sebab hari itu adalah hari Paskah orang Yahudi. Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya padamu. Engkau inikah raja orang Yahudi? Engkau sendiri mengatakannya. Jadi engkau adalah raja. Engkau mengatakan aku raja. Untuk itulah aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan ajaranku. Apakah kebenaran itu? Kemudian dengan beberapa pertanyaan yang dilontarkan, Yesus hanya membisu. Aku tidak mendapatkan kesalahan pada orang ini. Ia menguasai rakyatnya dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ambillah dia dan hukumlah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang pada hari Paskah. Karena dia dari Yudea, bawa dia ke Herodes. Pilatus menganggap Yesus pantas Ia sendiri belum pernah melihat Yesus. Sedangkan pertanyaan yang keluar dari mulut Herodes tak digubris oleh Yesus. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Yesus. Herodes menghina Yesus karena ia tidak setuju dengan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Apakah engkau orang Yudea? Apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah engkau dapat melakukan mujizatmu? setelah puas mengolok-olok dan menghina Yesus. Herodes mengenakan beban kebesarannya kepada Yesus sambil tertawa. Kemudian Yesus kembali digiring ke hadapan Pilatus. Aku tidak mendapatkan kesalahan pada orang ini. Ia tak pantas mati. Enyahkanlah dia, bebaskan Barabas bagi kami. Salibkan dia, salibkan dia. Aku tidak mendapatkan kesalahan pada dirinya. Tetapi bagi kamu ada kebiasaan membebaskan orang bagimu pada hari Paskah. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagi kamu? Salibkan dia, salibkan dia. Salibkan dia, salibkan dia. Aku tidak bersalah atas orang ini. Pilatus membasuh tangannya sebagai tanda tidak melibatkan dirinya. Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Salibkan
menangisi Allah, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Siapa namamu? Simon dari Kirene. Ayo, bantu pikul salibnya. Baik. Setelah tiba di bukit tengkorak yang bernama Golgota, Yesus bersama dengan dua orang penjahat dinaikkan di salibnya masing-masing, dan beberapa imam kepala mengejek Yesus. Pegang di paku, batahan dulu di atas baru Siapa itu Toban Martin Kasar? Benepi yang ada di sini cuma prajurit. Ade. Siapa itu? Leo. Toban Martin Toban. Siapa dia? Kesana lagi.
tidak dapat diselamatkan. Iya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah Engkau, Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah Engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang Engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita telah menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 siang, lalu kegelapan menutupi semua daerah itu. Datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Baiklah, mari kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian. Ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawa. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk dikuburkan.
manusia menderita. Anak manusia itu harus diserahkan di tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Benar, Yesus telah bangkit. 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 Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkanlah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-domba.